betul. Tapi harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya Kak Manda. Betul Kak Andes. Yang pertama, adik-adik harus sudah mandi dan saat ibadah harus dalam posisi yang baik, posisi duduk yang baik dan tidak tidur-tiduran ya Kak Andes. Betul sekali Kak Manda. Terus yang paling penting jangan lupa nih Kak Andes, Alkitab dan alat tulisnya. Betul sekali. Disiapkan. Ya, semuanya harus dipersiapkan dengan baik ya Kak Manda. Betul Kak Andes. Karena kita hari ini mau memuji nama Tuhan dan juga kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kak Manda siap hari ini? Siap dong. Yes, karena Kak Manda dan juga Kak Manda sudah siap, pasti adik-adik sekolah minggunya juga semua sudah siap. Yuk Kak Manda, kita menaikkan pujian kita pada pagi hari ini. Kita mau katakan I love you Jesus. Kami sama Kak Manda kita dari semuanya kembali sendiri ya Kak. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, think about it. Deep down, deep down in my heart, talk about it. Deep down, deep down in my heart. Saya cinta Yesus sangat dalam di hatiku. Saya cinta Yesus sangat dalam di hatiku. Cintaku dalam, sangat dalam di hatiku. Cintaku dalam, sangat dalam di hatiku. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku tresno Gusti, jero banget. Aku tresno Gusti, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Baik adik-adik sekolah minggu semuanya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dan minta tolong Kak Manda untuk bantu kita dalam doa pembukaan. Adik-adik, mari semua kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami boleh sekolah minggu lagi ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus tolong supaya kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa di surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu semuanya, Kanda juga sama Kak Manda mau tanya nih ya Kak, adik-adik kira-kira pernah khawatir gak ya Kak Manda? Kami pernah khawatir gak Kak Andes? Pernah Kak Manda. Kak juga pernah Kak Andes. Betul sekali. Tapi pada lagu kali ini kita mau katakan ya Kak Manda sama-sama bahwa kita dikatakan jangan kamu khawatir. Jangan khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi.
semuanya, hari ini kita mau kembali mengingat akan 10 perintah Allah. Hari ini adalah perintah Allah yang pertama dan juga kedua. Yang mana untuk perintah Allah yang pertama apa, Kak? Perintah Allah yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Betul sekali. Dan perintah Allah yang kedua ialah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembahnya. Baik, adik-adik sekolah minggu semuanya dan juga Kak Manda, hari ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan yang melalui persembahan kita. Jadi buat adik-adik sekolah minggu semuanya, persiapkan dengan baik persembahannya dan juga memberikan yang terbaik ya Kak Manda ya. Iya, dan jangan lupa adik-adik kalau misalnya memang belum sempat memberikan ke gereja, boleh adik-adik simpan dulu persembahan adik-adik, nanti saat ke gereja baru boleh dibawa persembahannya. Atau Kandes, boleh minta tolong nih sama mama atau sama papa atau sama kakak untuk transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Betul sekali Kak Manda. Yuk kita mau naikkan satu pujian ya Kak Manda. Dan juga dari sekolah minggu semuanya, kita mau katakan aku bawa dan berikan persembahanku. Selamat memberi. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh memberikan persembahan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun juga tangan-tangan yang juga yang belum memberi. Biarlah persembahan kami boleh dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik semua, sekarang kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyatakan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita mau kembali menaikkan satu pujian kita. Kita mau katakan jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah
dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik, senang sekali pada ibadah sekolah minggu gabungan pagi ini Kakak Tina masih diberikan kesempatan untuk menyapa seluruh adik-adik sekolah minggu, baik ada di kelas kecil, kelas sedang, dan kelas besar. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk kasih sayang-Mu kepada kami semuanya. Engkau selalu menjagai kami dan melindungi kami dan selalu memberikan kami nafas hidup, sehingga kami selalu diingatkan untuk selalu mengucap syukur dan bersekutu kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau tinggal di dalam hati kami Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan pada ibadah sekolah minggu gabungan pagi ini adalah Yesus Raja Damai, yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, Mika pasal 5 ayat 1-4. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Ayo kita mau sama-sama buka dan kita mau sama-sama membaca kitab dari Mika pasal 5 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Adik-adik, pada ayat Alkitab yang baru kita baca barusan tadi, ini menceritakan bahwa ada seorang nabi yang bernama Nabi Mika. Nabi Mika ini berasal dari Moreshet, dari tanah Yehuda adik-adik. Nah, Nabi Mika ini dulu dia melayani pada zaman Raja Yotam, Ahaz, dan Yehizkia. Dan Nabi Mika inilah yang telah menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus adik-adik. Nubuatan Nabi Mika ini berbicara tentang sosok Yesus yang seperti apa?
Tadi kita sudah baca ya dalam Mika pasal 5 ayat 1-4. Yang pertama itu sosok Yesus yang berasal dari kota kecil yang bernama Bethlehem. Yang kedua, sosok Yesus yang berasal dari kaum Yehuda. Yang ketiga, sosok Yesus yang akan memerintah. Yang keempat, sosok Yesus yang lahir dari seorang perempuan. Ayo, adik-adik ingatkah siapa nama ibu dari Tuhan Yesus? Ya, Ibu Maria. Yang kelima, sosok Yesus yang akan mengembalakan dalam kekuatan Tuhan. Yang keenam, sosok Yesus yang akan menjadi Raja Damai Sejahtera. Nah, adik-adik, nubuatan Nabi Mika ini sudah digenapi ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia. Adik-adik, tujuan kedatangan Yesus berdasarkan nubuatan Nabi Mika adalah menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Karena dari zaman Nabi Mika sampai dengan Yesus datang ke dunia ini, manusia tetap tinggal di dalam dosa, adik-adik. Apa dampak dari dosa, adik-adik? Yang pertama, orang saling membenci satu sama lain. Orang saling iri-irian satu dengan yang lain. Yang kedua, orang saling berperang. Satu bangsa dengan bangsa yang lain. Atau satu negara dengan negara yang lain. Yang ketiga, sosok pemimpin atau penguasa yang sering sekali melakukan dosa. Mereka tidak mau lagi mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Atau apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, solusi atas dampak dosa yang telah dilakukan oleh manusia adalah Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi Raja Damai. Apa yang diperbuat oleh Yesus, adik-adik? Yang pertama, Yesus mendamaikan manusia dengan dirinya. Yang kedua, Yesus mendamaikan manusia dengan sesamanya. Yang ketiga, Yesus mendamaikan manusia dengan ciptaannya. Jadi adik-adik, Yesus mau mendamaikan semua ciptaannya ya. Baiklah, sekarang kakak mau ajak nih adik-adik semua. Ada adik-adik kelas kecil, kelas sedang, dan kelas besar untuk kita sama-sama mau merefleksikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan untuk kita merasakan damai? Untuk adik-adik dari kelas kecil, jika adik-adik mau merasakan damai, adik-adik harus dengar-dengaran kepada orang tua. Harus dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh orang tua. Contohnya nih ya, ketika adik-adik disuruh mamanya makan sayur. Ayo, Luke, jangan lupa ya sayurnya dihabiskan. Jangan nasinya aja atau lauknya aja yang dihabiskan. Luke gak mau dengerin nih apa yang diperintahkan oleh mamanya. Luke tetap aja makan nasinya, tetap aja makan lauknya. Sayurnya ditinggalkan di piringnya. Udah gitu selesai Luke makan, Luke tidak merapikan piringnya. Dibiarkan aja piringnya di meja. Tidak bawa piringnya ke tempat cucian piring. Karena kelakuan Luke itu adik-adik, mamanya Luke menjadi marah. Berarti mama Luke tidak merasakan damai. Jadi adik-adik semua, adik-adik yang mau merasakan damai, adik-adik harus dengar-dengaran kepada orang tua. Apa yang dikatakan oleh orang tua, adik-adik harus dengar dan lakukan. Dan adik-adik juga harus mau belajar melayani diri sendiri. Seperti apa? Ketika selesai makan, piring adik-adik bisa adik-adik bawa ke tempat cucian piring. Atau adik-adik selesai main di luar, selesai bersekolah, pulang sekolah, terus ke rumah, adik-adik lepas sendal atau lepas sepatu. Ayo, jangan lupa rapikan sepatunya. Jangan menunggu orang tua atau kakak yang merapikannya. Sekarang untuk adik-adik kelas sedang, aku mau tanya, siapa yang sudah memiliki medsos atau media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun TikTok?
Karena sering sekali pasti adik-adik suka melihat medsos teman adik-adik yang membuat diri adik-adik ingin menjadi seperti mereka. Karena apa yang mereka tampilkan di medsos adalah hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membahagiakan. Contohnya, ketika adik-adik nih lagi buka Facebook, terus adik-adik melihat salah satu teman adik-adik mendapatkan sepatu dan tas baru dari orang tuanya. Lalu karena adik-adik melihat medsos teman adik-adik itu, adik-adik menuntut orang tua adik-adik di rumah untuk dapat membelikan adik-adik sepatu dan tas baru juga. Nah, adik-adik, itu merupakan hal yang tidak baik ya adik-adik. Ketika orang tua tidak memenuhi permintaan adik-adik, pasti adik-adik merasa kesal, merasa marah, sehingga terjadi hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dengan adik-adik. Nah, seharusnya adik-adik kelas sedang ini mau berdamai dengan dirinya. Adik-adik mau menerima keadaan keluarga adik-adik seperti apa. Dan adik-adik harus juga tahu, sepatu dan tas baru itu bukan merupakan kebutuhan utama di dalam keluarga. Yang terakhir sekarang untuk adik-adik kelas besar. Kakak mau bertanya nih ke adik-adik kelas besar. Pernahkah adik-adik berbohong kepada orang tua adik-adik? Seberapa seringkah adik-adik berbohong kepada orang tua? Apakah berbohong kepada orang tua itu menyenangkan sehingga adik-adik melakukannya berulang kali? Nah, sekarang kakak mau kasih contoh ya kepada adik-adik. Pernah nggak sih adik-adik berbohong kepada orang tua? Izinnya ke orang tua mau belajar bersama di rumah teman. Dan pulang ke rumah sore hari, aku mau izin nih belajar sama nih di rumah teman, nanti jam 5 sore udah pulang lah. Gitu nih adik-adik mengatakan kepada orang tua adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Adik-adik bukannya belajar di rumah teman adik-adik, malah asik nongkrong di McD sama teman adik-adik. Sampai adik-adik lupa waktu sehingga pulang ke rumah jam 8 malam. Ketika adik-adik tahu udah malam, adik-adik diteleponin sama orang tua adik-adik. Tapi adik-adik tidak mau menjawab telepon orang tua adik-adik. Itu karena apa? Karena adik-adik takut ketahuan. Adik-adik takut orang tua mengetahui bahwa adik-adik berbohong kepada orang tua adik-adik. Nah, perbuatan adik-adik itu merupakan perbuatan dosa ya adik-adik. Karena kebohongan adik-adik itu membuat orang tua kita tidak percaya lagi sama kita, tidak percaya lagi sama adik-adik. Dan orang tua juga tidak ada damai menunggu adik-adik di rumah. Orang tua menjadi rasa khawatir. Kemana nih ya si kakak, kok jam 8 malam belum pulang juga? Kemana ya abang nih, kok jam 8 malam belum pulang juga? Nah adik-adik, kita tidak boleh ya membuat orang tua kita khawatir. Jadi adik-adik, untuk yang kelas besar, kalau adik-adik mau merasakan damai, adik-adik harus mau belajar berkata jujur kepada siapapun. Baik kepada orang tua, baik kepada guru, maupun kepada teman-teman kita. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, baik adik-adik kelas kecil, kelas sedang, kelas besar, Yesus datang ke dunia ini untuk mendamaikan manusia dengan dirinya, sesamanya, dan ciptaannya. Maka tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah melanjutkan damai itu kepada keluarga kita, gereja kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Amin. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini menebus dosa-dosa kami manusia. Terima kasih Yesus karena Engkau telah datang ke dunia ini untuk mendamaikan kami manusia dengan dirinya, mendamaikan kami manusia dengan sesamanya, dan mendamaikan kami manusia
manusia dengan ciptaannya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh adik-adik sekolah minggu GKI Jemaat Petra. Tuhan Yesus berkati pertumbuhan adik-adik kami. Tuhan Yesus berkati kesehatan adik-adik kami. Tuhan Yesus berkati pendidikan dan studi adik-adik kami ya Bapa. Dan juga Tuhan berkati kedua orang tua adik-adik kami. Tuhan Yesus juga berkati pekerjaan maupun usaha dari kedua orang tua adik-adik kami ya Bapa. Dan Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan dari adik-adik kami dan juga kebutuhan dari keluarga adik-adik kami yakin dan percaya Tuhan yang akan cukupkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami alaskan doa kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah ke kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami Bapa atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.